modul 1.4 diseminasi budaya positif. Sebelumnya saya ingin menanyakan kepada rekan-rekan sekalian di sini, diseminasi budaya positif itu apa? Sebelum kita melangkah lebih lanjut, arti dari budaya positif. Budaya positif, budaya itu apa? Positif itu apa? Implementasi hal-hal positif. Berdiri boleh ini. Ya silakan berdiri. Apa tadi? Budaya positif. Budaya positif itu apa ya? Implementasi atau tindakan hal-hal yang baik atau yang positif di lingkungan sekolah. Jadi budaya positif itu implementasi kita terhadap sekolah atau perilaku, tingkah laku, kebiasaan yang ada di sekolah yang kita terapkan kepada peserta didik kita, baik itu hal yang positif. Jadi budaya positif sendiri di sekolah itu nilai-nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, bermanfaat dan bertanggung jawab. Nah, dari budaya positif sendiri, kira-kira contoh yang sudah kita terapkan di sekolah kita sendiri apa? Contoh kecilnya, membersihkan halaman sekolah. Oke, membersihkan halaman sekolah yang lain. Salaman sama gurunya. Ya, itu tindakan apa namanya? Oke, budaya lain. Salam, sopan, itu merupakan budaya positif yang kita terapkan di sekolah ini, rekan sekalian. Seperti kita menerapkan untuk mematuhi seragam setiap hari Senin, itu adalah merupakan budaya positif. Kemudian memberikan salam ketika kita menyambut anak datang ke sekolah, itu merupakan budaya positif yang sudah kita terapkan di sekolah. Untuk perubahan paradigma untuk membangun budaya positif di sekolah, perlu menyediakan lingkungan atau sarana prasarana yang mendukung. Jadi semua stakeholder dari akhir sekolah itu saling bekerja sama sehingga kita dapat mewujudkan peserta didik yang merdeka belajar. Mereka berpikir mandiri, kreatif, reflektif terhadap tantangan yang akan ada di depannya. Karena begini rekan-rekan, untuk kedepannya pasti berbeda dengan cara pola pengajaran kita dari tahun sebelumnya. Kita sudah mengenal KTSP, itu kedepannya mereka akan lebih maju lagi dari kita. Jadi bagaimana kita menuntut peserta didik kita untuk mengarahkan mereka bersikap mandiri, reflektif, inovatif dari segala tantangan yang akan ada di depan mereka hadapi. Kemudian jadi disiplin itu dikaitkan dengan kontrol. Kita mempunyai posisi kontrol sebagai guru, posisi kita sebagai manajer atau pemantau, teman dan lain sebagainya. Nanti kita akan bahas di sini. Nah, di sini ada contoh kasus baik yang akan kita analisis. Anda dan teman Anda melakukan kegiatan, cobalah buka tangan Anda itu sebagai A, ya. Tugas Anda adalah mengalahkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepala tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda, karena begitu pentingnya untuk kehidupan tangan Anda. Nah, teman Anda yang B, tidak A ya, teman Anda yang B boleh membujuk, menghadik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, mengelitik, bahkan menghalangi Anda uang agar kepala tangan Anda itu terbuka. Nah, sini cobalah praktekkan ya kalian masing-masing A dan B mempunyai peran masing-masing selama 30 detik saja. Sesudah itu diskusikan kegiatan ini dan coba jawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini secara mandiri dan diskusikan kembali dengan rekan Anda yang dikirim. Bandingkan jawaban Anda apakah berbeda atau sama. Bila mana berbeda, kira-kira apa? Coba yang jadi peran siapa yang siapa. Kalau kalian yang A mengepalkan tangan Anda, yang B apa yang mengganggu. Nah, bila yang B meneliti terus menggoda, memberi uang, kira-kira seberapa kuat Anda berhasil menahan tanpa ingin membuka kepala tangan tersebut. Sudah paham ya? Ya. Tadi duit mau masuk 100 gram banget.
Ya seperti itu kan. Nah, untuk yang jawab soal nomor 1, apakah Anda atau B membuka kepala tangan Anda? Anda, maksudnya ibu di sini membuka kepala tangannya tidak yang menjadi posisi A? Tidak. Alasannya? Alasannya? Karena nilainya lebih tinggi dari yang diiming-imingi. Karena nilainya lebih tinggi dari yang diiming-imingi. Alasannya. Kemudian apakah Anda menutup kepala tangan Anda? Akan menutup kepala? Iya. Mengapa alasan Anda atau dia tetap menutup kepala Anda? Kenapa? Oke, mempertahankan apa yang ingin dicapai. Kemudian dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka dan menutup kepala? Siapa? Siapa itu siapa? Saya. Ya diri kita sendiri. Nah, jadi disitulah peran posisi kontrol kita. Mau gimana pun mulai dari kita bahwa kemauan kita sendiri untuk membuka atau untuk mengarahkan ke depannya tanpa ada hasutan atau intimidasi dari orang lain. Nah, jadi sesuai dari sebelumnya yang sudah pernah saya jelaskan menurut Ki Hajat Dewantara bahwasanya tujuan pendidikan itu menuntut segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dunia, keselamatan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia atau sebagai anggota masyarakat. Jadi kita walaupun kita itu sebagai pendidik dianggap sebagai pak tani atau bukan tadi, siswanya sebagai biji atau benih yang akan kita pupuk, kita rawat agar kedepannya mereka menjadi apa yang mereka inginkan, bukan apa yang kita inginkan. Seperti rekan sekalian. Jadi tugas kita hanya mengarahkan, menuntut, tidak harus menuntut apa yang kita tahu. Jadi oleh sebab itu kita sebagai pendidik menuntut tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya. Jadi bukan kemauan kita. Jadi jawabannya kita sendiri yang memegang kontrol atas kepala tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepala tangan kita tadi itu bergantung pada diri kita masing-masing, bukan karena orang lain, bukan juga orang lain intimidasi atau hasutan dari orang lain. Nah, sekarang kita akan membahas dari perubahan paradigma teori kontrol, ilusi kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol siswa. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi kita itu harus perlu umpan balik kritik untuk membantu kita supaya karakter terbentuk. Yang selanjutnya ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat, dan bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Baik, selanjutnya di sini ada perubahan stimulus respon teori kontrol. Bisa kita lihat stimulus responnya, teori kontrolnya. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu nggak bisa, karena setiap orang mempunyai keinginan atau mempunyai style temannya masing-masing. Teori kontrol ya, kita bisa memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita menghormati, menghargai pendapat mereka. Dan selanjutnya perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kita yang di sini juga saya masih belajar, kita melihat dari sudut pandang kita bahwa orang yang melakukan kesalahan itu dan menjudge dia itu bahwa kesalahan mutlak ada diri dia. Gitu. Untuk teori kontrolnya semua memang memiliki tujuan. Apa yang dilakukan kita melakukan kesalahan itu kalau kita tanya pasti memiliki tujuannya untuk apa. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Nah, kita itu seperti diwarnai oleh pendapat orang lain. Orang lain bisa melarang kita mengontrol kita kalau sesuai dengan respon. Tetapi untuk teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Jadi mulai dari sendiri, mau orang lain memberikan kalian acuan atau gimana pun, tapi kalau enggak mulai dari sendiri itu tidak akan terbangun. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Orang lain tadi memiliki kepala tangan sendiri, memiliki keinginan atau kemauannya sendiri. Dan selanjutnya pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan yang baru. Dan selanjutnya model berpikir menang atau kalah. Model berpikir menang. Jadi tidak ada yang kalah, tidak ada yang salah, tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Baik, sebelum kita lanjut biar kita tidak terlalu stres ya, ibu-ibu semua, kita akan melakukan icebreaking.
Clue-nya adalah maju satu. Clue-nya maju satu. Siap. Baik, kita mulai. Pertanyaan kita coba ya. Ibu Ani mau jalan-jalan ke Brunei. Cici mau jalan-jalan ke Denmark. Ya, Clue-nya maju satu. Kemudian Fania mau jalan-jalan ke Eropa. Salah. Yang lain? Brunei. Salah. Depan. Salah. Punya maju satu. Maju. Kemana Pak? Fania mau jalan-jalan ke kemana Pak? Masih salah. Finlandia. Masih salah. Nih. Salah. Mekah. Salah. Fania mau jalan-jalan ke salah. Malaysia. Salah. Fania mau jalan-jalan ke salah. Filipina. Salah. Apa? Masih salah. Fania pakai F. Fania mau jalan-jalan bukan V. Fania mau jalan ke ya F. Hong Kong. Salah. F. Bukan V. F. Filipina. Salah. Eropa. Salah. Jerman. Salah. Salah. Kuya udah hampir dapat. Terserah yang penting kuya kalian udah hampir dapat apa? Pemburu Sahara. Oke, kuya maju satu. Maju satu. Saya ulangi ya. Siti pergi ke dan Siti lah. Oh iya, Moni pergi ke kemana? Oh, Moni memasak nasi. Terus Debbie bermain engkang. Sedangkan Budi bermain salah. Oli salah. Lari. Salah. Wah, kamu udah tahu tadi. Jadi bermain salah. Maju satu. Tali. Jadi bermain apa? Oke, betul. Udah tahu punya? Udah tahu punya? Ya. Oke, sekali lagi. Oh, Amar makan bakso. Ya. Cici makan duku. Terus Hendy makan ikan. Oke, betul latihannya. Latihannya udah paham. Oke, tepuk tangan kita semua. Apa itu? Rumusnya nanti Pak di belakang. Ada rumusnya. Iya, nah sekarang oke selanjutnya masih ada lagi. Apa makanan Siti sendiri apa Ibu? Melakukan berkali-kali sesuatu yang berkali-kali. Melakukan secara rutin. Melakukan secara rutin atau secara tertib. Ya. Jadi makanan Siti sendiri itu berasal dari bahasa Latin Ibu Siti ini artinya belajar. Maka asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin dari murid Socrates dan Plato. Kemudian disiplin itu membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia pelajari. Namun dalam budaya kita di Indonesia
Indonesia, makna disiplin itu telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang mendapat kemampuan. Jika dia tidak disiplin, maka akan dikenai sanksi biasanya seperti itu. Disiplin itu cenderung tidak menjadi orang itu menjadi nyaman ya, bukan dengan apa yang kita hadari atau percaya suatu tujuan yang mulia. Ini ada makna disiplin. Disiplin adalah kemampuan memerintahkan diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan bertanggung jawab tanpa terperintahkan orang lain. Jadi kalau kita belum mematuhi suatu peraturan, mulai lagi daripada diri kita sendiri. Karena kalau kita fokuskan pada sebuah aturan itu harus tertulis, kita melaksanakannya hanya sebagai kewajiban terus itu sudah. Selanjutnya, nah maksud dari nilai-nilai yang kita hargai dan nilai-nilai kebajikan itu seperti pelajaran Pancasila ada nama berakhlak, mandiri, benar kritis, berkreatif, pendidikan global, gotong royong, dan kreatif. Nah, di sini ada teori motivasi kemanusiaan. Motivasi eksternal itu ada di luar untuk menghindari ketidaknyamanan rumah apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya, itu dari X dari pihak yang di luar orang ketiga. Kemudian selanjutnya untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, institusi apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya, itu motivasi eksternal juga. Nah, motivasi internal itu, nah di sini letaknya tujuan dari disiplin positif untuk menghargai diri sendiri. Jadi kita mengambil suatu aturan itu juga menghargai diri kita sendiri, mana akan mendapatkannya posisi kita. Nah, selanjutnya beralih ke kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia di sini ada 5. Yang pertama survei Pak itu artinya bertahan hidup. Cinta kasih sayang mudah diterima orang lain. Kemudian penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Contoh dari bertahan hidup itu seperti apa Ibu? Contoh kebutuhan bertahan hidup. Makan, pakaian, makanan sandang ya. Makanan sandang itu adalah kebutuhan kita sebagai manusia. Apabila salah satu tidak terpenuhi, maka kita tidak akan merasa nyaman. Kemudian cinta dan kasih sayang diterima. Apa kita dapat diterima itu maksudnya seperti apa? Iya. Kita mendapatkan cinta dan kasih sayang oleh teman, keluarga, atau pasangan kita sendiri itu adalah kebutuhan yang harus kita penuhi. Bila salah satu masih merasa kita tidak dapat, benar? Ya. Selanjutnya penguasaan, pengakuan kita terhadap orang lain, kita berprestasi, kita memiliki barang itu penguasaan kita. Kemudian kesenangan, yaitu kita biasanya suka menghibur diri, terus refreshing di luar yang merupakan contoh dari kesenangan. Dan kebebasan, kita memiliki kebebasan tanpa harus ditekan oleh orang lain, kebebasan berpendapat, kebebasan melakukan apapun itu tanpa melewati dari jalur yang tidak baik atau yang negatif. Selanjutnya, di sini ada contoh lagi. Ibu Ani guru kelas 5 di SD berkita hati, sedang ibu menghadapi ulang salah satu murid di kelasnya, namanya Agus. Beberapa anak datang dan menemukan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang. Mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti ini, Ibu Ani, apa yang akan Anda lakukan? Kemudian, menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Dari pertanyaan ini, kira-kira dia masuk ke kebutuhan dasar. Kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang, pengakuan, penguasaan, atau kebebasan. Bertahan hidup, kawin, dan yang lain. Kasih sayang, terus kebebasan. Baik, kita akan lihat jawabannya. Apabila jawaban Agus karena ia lapar, tadi kan meminta makanan kepada temannya ya, karena dia tidak diberikan botol oleh orang tuanya atau bekal. Jadi dia harus memiliki kebutuhan bertahan hidup, kebutuhannya untuk membawa makan kita makan siang. Kemudian apabila jawabannya Agus itu senang, temannya jika mengatakan dia kebutuhannya adalah
Kemudian jika jawaban anak sudah merasa hebat, karena anak jadi takut dan penuh keinginannya, kemudian adalah penguasaan atau pengakuan bahwa apa yang dia lakukan itu sudah benar. Dia juga mempunyai prinsip sendiri. Dan selanjutnya, jika ada karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawa oleh ibunya, maka selalu membawa bekal yang sama tanpa berubah-ubah. Kebutuhan yang dibutuhkan adalah kebebasan. Dan ada anak juga yang masih tahu kalau dibawa bekal, anak itu masih suka jajan atau mencicipi makanan-makanan lain karena dia memiliki kebebasan untuk beli apapun. Dan selanjutnya anak harus iseng saja dan dia menikmati ekspresi wajah temannya kalau seperti itu kita sih kita ini kalau mencicipi padahal sejatinya dia tidak masalah lapar gitu. Jadi sebetulnya dia senang-senang di dirinya sendiri. Kelima bukan dasar ini melengkapi dari kasusnya si Agus. Iya. Kemudian, nah di sini kita mempunyai 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah membuat merasa bersalah, teman, pemantau dan manajer. Biasanya kalau penghukum kita langsung memberikan hukuman secara langsung kepada peserta didik. Oh kamu salah, silakan kamu membuat kamu dan membersihkan lantai kamu kotorin secara langsung. Terus membuat merasa bersalah kalau itu doang itu sudah capek di sini karena kalian nggak mengerti. Kita membuat anak itu bersalah gitu. Dan teman, ayo agak terus dia. Ayo kalau bantu ibu membawakan ini sebentar. Kita posisi kepada sendiri adalah sebagai teman dan pemantau. Kita hanya melihat gerak-gerik dan tingkah laku anak di depan itu, bahwasanya kita hanya memantau saja tanpa melihat secara langsung apa kejadiannya. Terus apa tindakan kita seperti apa terhadap misalnya yang melakukan sebuah kesalahan. Dan manajer. Nah, di sini peran ini itu adalah seorang manajer kita sebagai manajer itu yang paling diutamakan. Kemudian di sini ada keterangan dari proses kontrol dapat ibu lihat ya. Kalau penghukum itu biasanya dia itu langsung menghalangi, menunjuk-nunjuk atau menyakiti. Mudah-mudahan di tempat kita nggak ada ya seperti itu langsung menghukum atau menyakiti, mencubit gitu kan. Kalau bisa ya jauh-jauh gitu. Kemudian kalau membuat merasa salah, dibuat seharusnya kamu itu harus kayak gini, ibu kecewa sama kamu, itu membuat anak merasa bersalah. Kemudian kalau sebagai teman, membuat alasan-alasan yang seperti tadi, ayolah lakukan, itu sudah membimbing kalian loh gitu. Jadi kita kayak seolah teman sama anak kita. Kemudian memantau apa aturannya, misalkan menghitung dan mengukur, itu kita sebagai pemantau melihat anak itu melakukan sebuah kesalahan. Dan manajer itu berkata dia mengajukan pertanyaan, terus menanyakan alasan anak itu melakukan kesalahan, terus meyakinkan apakah perbuatan anak itu sudah benar. Langsung aja. Nah di sini ada pernyataan siapa yang mengatakan, saya kecewa sekali dengan kamu ini contoh seorang yang membuat anak peserta didik itu merasa bersalah. Kemudian kamu tidak pernah melakukannya ya. Itu sebagai posisi guru penghukum. Jika sebagai teman, ayolah lakukan demi ibu, berapa sebagai teman. Dan sebagai pemantau, apakah kamu mau mendapatkan stiker di tangan ini? Jadi secara langsung, gitu kan ya, langsung menghadapkan ke peserta didik. Sebagai manajer, bagaimana kamu menyelesaikan masalah ini? Apa solusinya? Tindakan kamu selanjutnya seperti apa? Itu sebagai guru, sebagai manajer. Sebagai penghukum, kamu selalu yang terakhir ya, kamu selalu telat ya, langsung otodidak dan langsung serta-merta memberikan dukungan di depan. Baik, yang selanjutnya budaya positif, lingkungan positif, keyakinan kelas, peraturan kelas. Budaya selanjutnya yaitu kita membuat sebuah peraturan atau toleransi kelas. Nah, keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Menurut Johnson, 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dalam prinsip. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mencari peraturan kehidupan hidup. Kita biasanya membuat peraturan kelas atau keyakinan kelas. Biasanya membuat guru hanya melaksanakannya karena kita mengajak mereka berhukum atau musyawarah. Tapi untuk di kesempatan ini
merubah pola pikir kita bahwasanya membuat peraturan kelas atau kegiatan kelas itu bersama siswa diajak di kelas bersama. Misalkan Ibu yuk hari ini kita mau buat kelas. Misalkan kelas apa yang kalian inginkan di kelas ini supaya kalian nyaman belajarnya, terus suasananya bersih, rapi. Kira-kira kata kelas kita apa? Misalkan anak pancing ya. Jangan membuang sampah sembarang bu. Dari kata jangan kita rubah menjadi konotasi yang positif. Jangan itu pasti anak-anak lakukan. Tetapi kalau kita rubah kalimatnya membuang sampah pada tempatnya, maka anak akan melakukan. Misalkan lagi jangan berisik. Kalau jangan berisik pasti anak melakukan. Mereka ngobrol. Kita rubah lagi menjaga ketertiban kelas. Menjaga ketertiban ya dari kegaduhan, terus membuat onar seperti itu ya. Jangan mencontek, kerjakan tugas kalian dengan sebaik-baiknya. Jadi kita rubah peraturan kelas kita rubah, jangan dikasih konotasi yang negatif, kasih konotasi yang positif yang membangun mereka untuk melaksanakannya langsung tanpa harus kita perintah gitu. Dan misal semangat tadi udah kita buat, terus kita sepakati sama siswa, kita tempel nih di tembok atau di kelas masing-masing. Sampai apa mereka melanggar, silakan lihat kembali peraturan kelas kita. Bebas mau apa? Misalkan jangan berpakaian yang tidak sesuai, berpakaian sesuai dengan harinya. Hari Seninnya merah putih, laba batik, bunga olahraga dan sabtu pramuka. Nah, seperti itu bisa kita terapkan. Kemudian selanjutnya, untuk kegiatan kelas tadi ya, kita menjelaskan kepada peserta didik maksud dan tujuannya untuk apa. Terus jika kesepakatan telah kita buat, kalian harus sanggup melaksanakan dengan penuh rasa saling berjawab. Jadi selanjutnya di sini selalu membalikan buku ke tempatnya, itu merupakan tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, dilarang itu berarti kita harus diubah lagi bahasanya, menghormati orang lain dan diri sendiri. Pokoknya dibilangkan jangan diberikan kata jangan atau dilarang. Kita ubah konotasinya. Dilarang orang kekerasan, kita ubah lagi di sini. Keselamatan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, jagalah kesehatan. Seperti itu. Gunakan masker, kesehatan keselamatan itu lebih penting. Jangan berlari di kelas. Bisa kita berikan kalimat jagalah keselamatan diri kalian. Kalau jangan balik pasti anak-anak akan berlari. Selanjutnya yang tadi dibuat kesepakatan sudah. Nah di sini tahapan yang terakhir dari penerapan budaya positif di sekolah kita membuat segitiga restitusi. Baik segitiga restitusi. Seperti tadi contohnya bahwa kita sudah melakukan segitiga restitusi tanpa kita sadari. Saya sendiri juga pun masih belajar tentang segitiga restitusi sendiri. Kalau kita sebelumnya memang pernah melakukan tanya jawab kepada anak yang melakukan kasus ya yang ada di sekolah kita langsung memberikan mereka pengarahan, menanyai apa penyebab mereka berantem atau mencontek atau membantu teman menolong nama orang tua yang pasti sering kita lakukan di sekolah ini. Tetapi urutannya ada 3 tahapan. Yang pertama untuk membuat melalui segitiga restitusi, membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan di sini positif serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Jadi kita bukan harus mencecar dia atas kesalahan apa yang dia lakukan, tetapi kita mencari solusi dari apa yang telah mereka lakukan. Gitu. Jadi kita tidak hanya sampai sini udah ujungnya nggak ada solusinya, akan mereka ulangi lagi. Membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Kemudian memberikan penawaran bukan paksaan, tapi melakukan ini ibu-ibu ini emang kita harus cukup sabar. Kemudian dari kedua belah pihak anak yang melakukan kesalahan itu kita ajak sebagai posisi kontrol kita sebagai manajer, gitu. Kita harus step by step ya melakukan pertanyaan, kemudian menanyakan keyakinan apa yang mereka melakukan atas kesalahan mereka, terus mencari solusi dari masalah mereka. Nah di sini validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Saya contoh tadi si Fajar punya alasan mengapa kamu menendang si siapa tadi si Nana. Kenapa itu? Artinya di sini validasi tindakan yang salah dulu. Kita tanya kepada anak yang melakukan kesalahan.
Kemudian, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Alasan kamu tadi udah. Terus cara kamu seperti itu apa? Maksud kamu, tujuan kamu melakukan mengganggu si kakak tadi apa? Nah, kita tanya, dia tuh punya kebutuhan dasar apa yang belum dia terpenuhi? Tadi kebutuhan standar, kebutuhan bertahan hidup, pasti nggak mungkin orang tua yang tidak memberikan makan. Tinggal atau kurang kebutuhan rasa dicintai, kasih sayang dari keluarga, dari teman, karena dia memiliki apa ya, kurangannya, saya minder dengan teman yang lain. Jadi dia di situ mencari perhatian. Saya rasa jadi mencari kebutuhan dasar apa yang harus dia penuhi. Kemudian yang selanjutnya identitas. Setiap orang, setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Tidak mungkin ada orang yang tidak pernah melakukan kesalahan. Ibu memaklumi apa yang telah kamu perbuat seperti itu. Jadi kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan kesalahan, tetapi ada hal yang harus kamu benahi dari solusi atau permasalahan yang telah kamu buat. Apa tindakannya? Nanti anak itu akan menjawab, baik bu, saya minta maaf apa yang telah saya lakukan. Nah terus tindakan yang selanjutnya apa yang akan kamu lakukan? Saya akan minta maaf atau saya tidak akan mengulanginya perbuatan saya tadi. Jadi kita mengajak anak berjanji ya, berjanji. Kalaupun dia masih mau, kita terus menerapkan segitiga restitusi ini. Karena ini nggak mungkin ya sama-sama anak berubah. Tapi awalnya itu kita menanyakan alasannya apa, terus motivasi dia apa, dan kebutuhan apa yang kurang dari dia yang tidak terpenuhi. Dan selanjutnya menanyakan keyakinan, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Misalkan di sekolah kita kan tidak boleh melakukan kekerasan atau bullying. Kan si Fajar udah mengerti, di sekolah kita sudah sosialisasi anti bullying, anti kekerasan. Kenapa masih dilanggar? Seperti itu ya. Mungkin di posisi kita sekarang di bagian yang namanya keyakinan ya. Kalau untuk yang lainnya kita masih suka tertinggal, jadi kita tetap melakukan 2 tindakan, tidak pernah sampai ketiga-tiganya kita lakukan. Baik guys. Nah di sini ya katakan dari segi tidak restitusi berbuat salah itu tidak apa-apa. Maksudnya tidak membolehkan dia bahwa semua orang pasti mempunyai kesalahan, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kemudian kita bisa menyelesaikan masalah ini dengan secara bersama-sama. Bapak Ibu tertarik mencari siapa yang salah, bukan di sini. Mencari solusi, bukan membenarkan siapa yang salah dan bukan membenarkan siapa yang benar. Tapi bagaimana solusi itu ke depannya? Dan selanjutnya kamu berhak merasa seperti itu. Nah, untuk tahapan divalidasi tindakan, padahal kamu bisa melakukan yang lebih dulu dari ini ya. Kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukan hal seperti itu. Kemudian kamu akan bangga dari diri sendiri karena kamu telah memilih sesuatu yang penting buatmu. Jadi kita berikan dia prioritas apa yang dia punya gitu. Dia di sini tidak merasa dikucilkan. Nah, sebenarnya keyakinan apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, nilai-nilai tadi itu, kemudian apa? Bayangan kita tentang kelas yang ideal itu seperti apa? Kamu itu mau jadi orang seperti apa? Jadi kita suka menanyakan di bagian keyakinan itu. Baik, selanjutnya saya di sini ingin dari kegiatan kita pada kali ini, kita tadi sudah belajar apa aja tentang kenalan apa? Budaya positif, kemudian menerapkan 5 kebutuhan dasar itu tadi apa aja? Kebutuhan bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, penguasaan, kebebasan. Untuk posisi pokok kita sebagai guru ada apa aja? Posisi pokok kita sebagai guru, manajer, teman, penghukum, pemantau, membuat rasa bersalah. Dan yang selanjutnya membuat keyakinan kelas atau peraturan kelas itu secara bersama-sama antara siswa dan guru. Dan yang terakhir itu melakukan segitiga restitusi itu penting dalam kita menyelesaikan kasus-kasus pada anak-anak kita, pasal kita yang ada di sekolah. Baik, bagaimana perasaan kalian pada kegiatan ini? Ya, senang. Ya, kita sama-sama belajar ya. Saya yang paling pintar, jadi kita saling berbagi apa yang saya peroleh selama menempuh pendidikan guru penggerak ini masih di modul 1.4
kebutuhan dasar, kemudian 5 posisi kontrol sebagai guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Untuk ke depan materi selanjutnya seperti apa Ibu? Oke, Bapak, kita dapat menunjukkan atau menerapkan dari budaya positif tadi dalam pembelajaran. Oke, dalam pembelajaran kita di sekolah. Sehingga apa yang kita harapkan ke depannya suasana belajar itu nyaman sehingga menciptakan peserta didik yang merdeka belajar sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novita dari saya mengajari setelah mendengarkan paparan dari Bu Fatia mengenai budaya positif guru-guru saya menambah pengetahuannya, yang dimana kita sebagai guru tidak boleh langsung menghakimi mencari tahu saya akan menerapkan segitiga restitusi ke sekolah. Mungkin dari itu saja yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.